Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Regi Triawarman. Di sini saya akan membahas materi pembelajaran tentang fungsi organ tubuh manusia dan juga hewan. Organ tubuh manusia dan hewan, yaitu ada alat pernapasan. Di dalam organ tubuh itu ada peredaran darah dan alat pencernaan. Pernapasan mempunyai arti yaitu proses menghirup udara dan mengeluarkan udara. Udara yang dihirup disebut oksigen atau O2, sementara udara yang dikeluarkan karbon dioksida atau CO2. Alat pernapasan dibagi jadi dua, yaitu untuk manusia dan juga untuk hewan. Alat pernapasan manusia yaitu ada paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas otot diafragma, dan paru-paru dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk, seperti pada gambar berikut ini. Dan paru-paru yaitu ada dua, ada paru-paru kanan. Paru-paru kanan itu terdiri dari 3 gelambir, dan paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir, yang ada pada gambar tertera ini ya. Dan di sini ada gambar organ tubuh manusia, di mana ada tenggorokan atau trakea, ada bronkus, ada pleura, ada bronkiolus, hidung, dan juga alveolus. Dan di gambar berikut ini ada namanya bronkus dan bronkiolus. Sudah ditunjukkan pada gambar. Udara keluar dan masuk, yaitu ada oksigen, di mana dari hidung ke tenggorokan, lalu ke bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir ada alveolus. Sementara udara yang karbon dioksida yaitu udara dikeluarkan yaitu dari alveolus, bronkiolus, bronkus, tenggorokan, dan kembali lagi ke hidung. Hidung mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu ada rambut hidung. Fungsinya yaitu menyaring kotoran pada udara yang masuk. Dan yang kedua ada selaput lendir hidung, yaitu menyaring kotoran pada udara yang masuk, menyesuaikan suhu dan kelembapan udara yang masuk dengan suhu dan kelembapan tubuh. Pernapasan yang menggunakan bantuan otot diafragma disebut dengan pernapasan perut. Sementara pernapasan yang menggunakan bantuan otot antar tulang rusuk disebut dengan pernapasan dada. Dan pembahasan selanjutnya yaitu alat pernapasan pada hewan. Yang pertama ada alat pernapasan burung, yaitu ada paru-paru dan juga pundi-pundi udara. Ya, di sini sudah ada gambar burung pipit. Ya, dimana di burung ini ada pengertiannya. Ada paru-paru, trakea, pundi dua udara bagian depan, pundi-pundi udara bagian belakang. Ya, pundi-pundi udara memiliki fungsi-fungsi yaitu sebagai berikut. Untuk menyimpan udara yang akan digunakan pada saat terbang. Dan yang kedua, pada saat terbang, burung tidak bernafas lewat hidung, melainkan mengambil udara cadangan di pundi-pundi udara. Yang ketiga, pada saat terbang melayang, burung mengisi pundi-pundi di udara. Alat pernafasan pada reptil, yaitu hidung, tenggorokan, paru-paru. Alat pernafasan itu paru-paru. Di paru-paru oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Reptil yang sering berkubang di air lubang hidungnya dapat ditutup agar air tidak masuk. Contoh reptil yaitu ada buaya, kadal, ular, cicak, dan biawak. Ya, di sini ada gambar seekor buaya ya. Gambar berikutnya ada seekor ular.
Dan yang ketiga itu adalah pernafasan amfibi. Jadi dari telur itu menetas menjadi berudu beringsang luar, berudu beringsang dalam, katak muda dan katak dewasa. Ini adalah contoh dari metamorfosis. Dan ini ada gambar pada katak berudu yang berenang-berenang. Ada berudu, ada katak muda, katak dewasa. Dan ada alat-alat pernafasan untuk katak sendiri, yaitu berudu insang luar 3 pasang. Terus kalau misalnya berudunya sudah 9 hari, insangnya berada di dalam. Nah, kalau untuk katak muda, paru-paru dan kulit. Dan katak dewasa, paru-paru dan kulit. Kulit selalu basah untuk mengikat oksigen. Nah, di pembahasan selanjutnya ada namanya alat pernafasan fish atau ikan. Yaitu ada insang dan juga gelembung. Nah, kalau insang itu 4 pasang dilindungi tutup insang, terletak di kiri dan di kanan kepala dan untuk bernafas. Terus kalau untuk gelembung renang untuk menyimpan O2, mengatur gerakan naik dan turun. Di materi berikutnya yaitu ada cara ikan bernapas. Nah, cara ikan bernapas yaitu kayak gini ya. Nah, jadi mulutnya itu terbuka, terus insangnya itu tertutup ya, agar udara yang masuk itu ke dalam mulut semua. Sementara O2 yaitu diserap oleh pembuluh darah yang ada di pinggir-pinggirnya, sirip ininya, di insang, dan CO2-nya dikeluarkan lewat insang juga. Nah, ikan yang hidup di tempat yang kekurangan air atau berlumpur memiliki labirin. Labirin yaitu adalah lipatan-lipatan pada insang yang berguna untuk menyimpan cadangan oksigen. Dan yang selanjutnya ada tentang hewan serangga. Pernafasan hewan serangga itu ada di trakea, pembuluh 2, dan stigma. Stigma itu adalah corong yang terletak di sisi tubuh kanan dan kiri untuk keluar dan masuknya udara. Nah, ini ada contoh-contoh hewan serangga, yaitu ada kupu-kupu, kecoa, kumbang, dan juga ya itu namanya. Dan yang hewan selanjutnya itu adalah cacing dan pada mamalia. Sebelumnya itu ada hewan cacing, yaitu dia tidak memiliki alat pernafasan khusus ya. Jadi dia bernafas itu tidak memiliki dengan alat pernafasan khusus, jadi tidak ada yang khususnya buat si cacing itu. Dan ada pernafasan pada mamalia. Mamalia itu tidak menggunakan paru-paru, maksudnya mempergunakan paru-parunya. Mamalia air juga mempergunakan paru-paru. Paus dan lumba-lumba memiliki lubang khusus di atas kepala. Lubang akan membuka setiap saat dia naik ke permukaan dan menutup saat menyelam. Jadi kalau misalnya dia lagi ke atas ini palanya, lubang di sini tuh kebuka ya. Dan saat dia menyelam lagi, itu tuh lubang ketutup. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu penyakit pada alat pernafasan. Penyakit pada alat pernafasan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada udara kotor dan juga kuman. Nah, kuman dibagi menjadi 4, yaitu bisa akibat dari influenza, bronkitis, radang paru-paru, TBC, dan flu burung. Sementara untuk udara kotor dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada debu. Debu itu dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu tanah kering, serpihan kayu, benda padat yang sangat halus, dan asap. Asap dibagi menjadi 4, yaitu ada kendaraan bermotor, buangan pabrik, pembakaran sampah, dan juga asap rokok. Asap rokok itu diakibatkan oleh nikotin, sementara buangan pabrik itu karena adanya karbon monoksida atau CO.
Yang terakhir ada bau tak sedap, yaitu pembakaran sampah atau juga sampah basah. Influenza atau flu yaitu dapat menular lewat udara, mudah terserang virus ini bila tubuh kita sendiri lemah. Makanya tubuh kita tuh harus membutuhkan yaitu adalah vitamin agar selalu kuat. Nah, gejala-gejala dari penyakit influenza tersendiri yaitu adalah karena ada penyakit demam, sakit kepala, nyeri otot, tenggorokan, sakit, batuk hidung berair. Nah, cara mencegah penyakit influenza sendiri yaitu dapat dengan cara minum vitamin C. Jadi kita kayak minum vitamin C seperti minum vitamin ya. Terus istirahat yang cukup, minum air hangat pada pagi hari. Ya, sekian pembelajaran ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.